Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali pada video pembelajaran terkait dengan transformasi Laplace. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dari definisi Laplace dan bagaimana membuktikan. Dari pembuktian itu dapat kita tuliskan. Jadi dapat kita tuliskan tabel transformasi Laplace. Itu artinya jika ini adalah suatu fungsi ft, setelah dilakukan Laplace terhadap suatu fungsi f menghasilkan adalah suatu variabel s. Di sini tadi kita tahu bahwa jika ft-nya sama dengan 1, maka Laplace-nya adalah 1/s, ya, itu. Sedangkan untuk yang kedua, jika t berpangkat n, untuk dalam hal ini n lebih besar dari minus 1, maka tadi diperoleh adalah fungsi gamma n tambah 1 per s n tambah 1. Kita tahu bahwa fungsi gamma n tambah 1 itu tidak lain adalah n faktorial per s n tambah 1. Oke. Nah, kemudian dari yang ketiga itu bentuk lain pada saat kita melakukan transformasi dari ft adalah cos dari, jadi itu ya. Yang saya kembali pada poin kedua ya. Jadi untuk n t berpangkat n, maka hasilnya adalah n plus 1. Dan ini adalah pangkatnya n plus 1. Itu ya. Artinya n di sini n faktorial. Jadi kalau n tambah 1 berarti n tambah 1 faktorial. Ini n diganti dengan n plus 1. Artinya jadi poin ketiga adalah cos omega t. Maka setelah dilakukan transformasi Laplace diperoleh s per s kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, ini bisa Anda buktikan sendiri ya. Saya sudah perlihatkan pada video sebelumnya bagaimana cara pembuktian. Sekarang sin omega t, di sini perbedaannya, jika cos maka di atas s-nya yang menjadi pembilang, sedangkan pada saat sin wt itu adalah omega per s kuadrat ditambah omega 2. Yang kelima adalah E berpangkat AT dikali 1. Nah, 1 ini bisa ditulis, bisa enggak, tapi ini supaya melihat bagaimana, dimana 1 adalah fungsi FT ya, yang baru. Jadi ini 1/s dikurang A. Kemudian jika 6 adalah suatu fungsi, yaitu E berpangkat AT dikali dengan FT, itu maka Laplace dari G itu adalah fungsi S dikurang A. Dari mana? Ini kan FT itu kalau kita ganti 1 itu hasilnya 1/s kurang A. Bagaimana kalau diganti dengan FT? Ya, jadinya digeser sejauh S. Jadinya adalah 1/s kurang A. Itu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk umum ya, bentuk umum dari suatu fungsi yang telah dilakukan transformasi Laplace. Nah, dari sini itu kita bisa mengambil dasar untuk menyelesaikan beberapa fungsi baru dalam melakukan transformasi Laplace. Jadi saya ngambil contoh. Contoh soal pertama itu adalah ft sama dengan E berpangkat 3t kali t. Nah, kita tahu perkalian berarti ini mirip bentuk dari tabel poin ke-6 ya. Dimana kita tahu bahwa
transformasi, jadi dalam hal ini kalau ini kita transformasi terlebih dahulu, suatu fungsi 1 itu sama dengan fs sama dengan 1/s². Artinya jika jika kita mau transformasi dari fungsi t yaitu e berpangkat 3t dikali ft, di mana ft nya adalah t itu, maka kalau kita fs adalah transformasi Laplace dari t itu adalah 1/s², artinya Laplace dari e pangkat 3t ft itu adalah fs kurang 3. Jadi mirip ini, sehingga ini kita ubah karena kita tahu fs itu adalah 1/s², maka ini 1/s kurang 3 itu ya. Jadi itu jadi itu adalah contoh pertama. Sekarang kita contoh kedua. Ini adalah contoh pertama. Contoh kedua adalah jika ft nya adalah 3t berpangkat 2, berarti akan dicari Laplace dari 3t². Itu kita keluarkan 3, berarti Laplace dari t pangkat 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita ke arah ringkasan yang ini, t pangkat n. Jika t berpangkat n, di mana n pada soalnya adalah 2, maka kita bisa tuliskan di sini kan kita tahu, saya tuliskan kembali ya, bahwa bentuk dari t pangkat n, maka Laplace dari t pangkat n itu adalah n faktorial per s pangkat n tambah 1 sn tambah 1. Sekarang n nya adalah 2 ya, n nya di sini, jadi n nya adalah 2. Artinya saya bisa tuliskan bahwa hasilnya adalah 3 kali 2 faktorial per s 2 tambah 1, artinya dia adalah 6 per s pangkat 3. Jadi ini adalah transformasi dari suatu fungsi 3t berpangkat 2. Jadi itu saja cara untuk menghitung atau contoh dari transformasi Laplace. Oke, saya tambahkan contoh ketiga, yaitu di mana ft nya itu adalah e berpangkat minus 2t sin 4t itu ya. Sekarang kita lakukan transformasi Laplace untuk suatu fungsi ini. Ini kan. Sekarang kita lihat e berpangkat minus 2t, berarti ini ya. Sekarang itu adalah suatu fungsi ft, berarti sin 4t ya. Jadi saya bisa tuliskan bahwa kita lakukan dulu transformasi sin 4t. Tadi hasil transformasinya ada 4/s². Ingat sin ini adalah st, maka 4/s² tambah 16 sama dengan suatu fungsi gs. Artinya apa? Perubahan dari atas, jadi Laplace dari suatu fungsi yang baru itu tidak lain adalah suatu fungsi gs, di mana s nya adalah ini ya. Kita lihat ini tidak lain adalah s kurang minus 2, artinya g s ditambah 2 itu. Sekarang kita tahu bahwa s di sini ini tidak lain, ini adalah s. Jadi kalau s nya adalah 4, maka di sini s nya diganti 4. Artinya apa? Nilai dari gs itu tidak lain adalah ini. Berarti saya bisa tuliskan 4 per s nya saya ganti dengan ini, s tambah 2 berpangkat 2 tambah 16. Ini bisa Anda selesaikan, bisa juga sampai sini. Jadi s kuadrat tambah 2s tambah 4 plus 16. Bisa. Jadi bisa kita serang menjadi 4 per s kuadrat tambah 2s, ini 2s ya, ditambah dengan 20.
Jadi Laplace dari fungsi yang baru, Laplace dari fungsi f di mana f adalah e berpangkat minus 2t sin 4t itu adalah ini. Ya, jadi bisa sampai situ, bisa sampai sini. Oke, saya kira demikian untuk pembahasan contoh saya bagaimana mengubah suatu fungsi dan melakukan transformasi Laplace sehingga mendapatkan fungsi Laplace dari fungsi transformasi Laplace yang baru. Oke, demikian saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.